Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita sekarang mulai praktikum yang pertama dengan judul pengantar konsep pemrograman. Goal atau tujuan dari praktikum ini harapannya setelah praktikum selesai kita bisa mengevaluasi diri dulu. Pertama, apakah kita mampu untuk memahami persoalan? Jadi kalau kita punya persoalan, punya masalah, apakah kita bisa menangkap tuh masalahnya apa? Atau lebih kuat lagi, core masalahnya apa? Masalah utamanya apa? Jangan efek-efeknya, jangan akibat-akibatnya, tapi masalah utamanya dulu diketemukan. Kalau kita sudah bisa memahami goal yang pertama ini, berarti algoritma kita insya Allah sudah clear. Karena memahami masalah itu adalah separuh dari penyelesaian masalah itu sendiri. Artinya, jangan bermimpi menyelesaikan masalah. Sekali lagi, jangan bermimpi bisa menyelesaikan masalah kalau masalahnya sendiri kita tidak paham. Oke, itu yang goal pertama. Bisa dipahami? Oke, yang kedua, mendesain penyelesaian persoalan ke dalam algoritma. Ya, pekan yang lalu di pertemuan awal setelah kita perkenalan dan seterusnya, saya menyampaikan bagaimana atau apa konsep algoritma itu. Jadi setelah kita temu masalah utamanya, sudah kita ketahui masalah utamanya, lalu kita mendesain apa sih langkah-langkah untuk menyelesaikan masalah itu. Semakin cepat langkahnya semakin baik. Tapi gak ada masalah untuk persoalan atau praktikum pertama ini. Intinya Anda bisa menemukan langkah-langkah tersebut setelah menemukan masalahnya. Ya, bagaimana langkah-langkah penyelesaian permasalahan itu. Itu yang kedua. Yang ketiga, menotasikan algoritma yang sudah dibuat menggunakan notasi flowchart. Jadi biasanya kita kan langkah pertama apa, langkah kedua apa, dan seterusnya sebagaimana kita di pengantar kemarin sudah tersampaikan. Yang ketiga ini bukan 1, 2, 3 lagi, tapi menotasikan, ya, menggambarkanlah dalam bentuk flowchart algoritma tersebut. Nah, bagaimana menotasikannya nanti kita pelajari di dasar teori atau pengantar praktikum kali ini. Oke ya, bisa dipahami ya. Jadi 3 goal ini harus kita betul-betul tanyakan pada diri sebelum pelaksanaan ini sama setelah nanti. Semoga sebelum ini meskipun kita belum tahu detail tentang 3 poin ini, tapi nanti di akhir harapannya kita sudah memahaminya. Oke ya, adik-adik semuanya bisa kita lanjutkan. Oke, lanjut. Sekarang dasar teorinya. Ada beberapa langkah dalam proses pembuatan suatu program atau software. Yang pertama, mendefinisikan masalah dan menganalisanya. Oke, langkah awal yang harus dilakukan adalah mengidentifikasi masalah. Sekali lagi, menemukan masalah. Antara lain, tujuan dari pembuatan program itu, parameternya apa, fasilitas apa saja yang akan disediakan atau fitur ya dalam hal ini. Kemudian menentukan metode atau algoritma apa yang diterapkan untuk menyelesaikan masalah tersebut. Dan yang terakhir, menentukan bahasa programannya. Jadi sekali lagi, bukan fokus di bahasa pemrogramannya apa ya. Bahasa program itu hanya tool atau alat untuk menyelesaikan masalah. Sebagus apapun toolnya, secanggih apapun komputernya, kalau algoritmanya tidak jelas atau bahkan belum ada, nggak bisa selesai tuh. Komputer itu sesuai dengan algoritma yang kita kasih. Oke, itu poin pentingnya bagi kita, bagaimana mendefinisikan masalah dan menganalisanya. Oke, lanjut ya. Sekarang bagaimana merealisasikannya, langkah-langkah tersebut. Pertama ya, start, memulainya. Lalu yang kedua,
mendesain algoritma dan flowchartnya, ya. Jadi setelah kita tahu masalahnya, kita mendesain. Kalau sudah clear algoritmanya, bahkan flowchartnya, ya. Kalau algoritma itu secara keyword kan ada dua, ya, urutan atau langkah-langkah yang sistematis itu dan mempunyai tujuan menyelesaikan masalah. Sementara kalau flowchart itu bukan hanya sekedar urutan dan langkah-langkah serta goal untuk menyelesaikan masalah, tapi ada notasinya, ya, untuk menulisnya. Bagaimana itu input, bagaimana itu output, ya, bagaimana itu decision, bagaimana itu looping dan seterusnya. Nanti kita bahas setelah ini. Oke, habis itu menuliskan programnya. Nah, kita kemarin sudah sampaikan kita menggunakan bahasa C, ya, bahasa ibu pemrograman kita, ya. Nah, setelah ditulis tuh program sesuai dengan algoritma yang kita bangun, lalu kita tes, ya, kebenaran program itu. Kita running, ya, kita compile. Nanti kalau ada error, mungkin hanya sintaknya atau bahasanya yang nggak pas. Algoritmanya benar, bahasanya sudah pas, algoritma kita persepsinya udah benar, di jalan loh kok masih ada yang masalah. Oh, berarti algoritmanya ada yang perlu diperbaiki dan seterusnya. Itu saling keterkaitan. Setelah algoritma clear, sintaknya juga clear, ya, programnya atau codingnya sudah clear, dokumentasikan. Nah, dalam dalam praktikum kita, dokumentasinya adalah dalam bentuk laporan. Anda tulis tuh laporannya dan arsipkan. Nah, arsipnya ini saya membiasakan sejak beberapa semester yang lalu nggak berbasis kertas, apalagi sekarang sudah daring, ya, semester ini bahkan semester yang lalu. Sebelum pandemi saya sudah membiasakan adik-adik mahasiswa dengan upload di blog redaksi.pens.acid. Ya, dari situ kita mengarsipkan dokumentasi kita. Harapannya apa? Sekali lagi harapannya bukan hanya sekedar saya sebagai dosen dan laboran yang membaca hasil praktikum Anda, tapi Anda sendiri, keluarga Anda, teman Anda, bahkan masyarakat secara umum bisa melihat, oh, di PEN, oh, Anda ini diajari ini dan seterusnya. Artinya ada ilmu yang berkesinambungan, ada ilmu yang bermanfaat bagi orang lain. Oke? Detail teknisnya nanti kita bahas setelah praktikum, ya, kalau Anda masih belum terbiasa pakai WordPress, ya. Oke, sampai di sini ada pertanyaan? Halo teman-teman? Sampai di sini ada pertanyaan? Lanjut, ya. Oke. Lanjut. Nah, ini algoritma adalah urutan langkah-langkah logika yang menyatakan suatu tugas dalam menyelesaikan masalah. Ya, sudah kita bahas minggu yang lalu di perkenalan. Contoh, buat algoritma untuk menentukan apakah suatu bilangan merupakan bilangan ganjil dan genap. Saya nggak lupa kelas ini sudah pernah dicoba nggak? Ya. Langkah sederhananya adalah pertama, algoritmanya masukkan sebuah bilangan sembarang, taruhlah 5. Lalu bagi bilangan tersebut dengan bilangan 2. Ya, 5 bagi 2, ya. Hitung sisa bagi hasilnya pada langkah 2. Ada sisanya enggak? Ya. Ada kan? Lalu bila sisa bagi hasil itu sama dengan 0, maka bilangan itu pasti genap. Tetapi jika sisa bagi hasilnya itu ada 1, maka bilangan itu adalah ganjil. Karena sisa 5 bagi 2 itu adalah 1, ya, sisanya, maka bilangan itu adalah bilangan ganjil. Oke, 4 bagi 2 habis sisanya, ya. Ya. Artinya 0. Dan itu biasanya disebut di sini adalah bilangan genap. Oke, lanjut. Nah, ini simbol, nama, dan fungsi dari masing-masing flowchart. Nah, tolong perhatikan, meskipun Anda nggak niat menghafal, kalau Anda sudah perhatikan dan sering dipakai, hafal dengan sendirinya. Yang penting sekali lagi memahami dulu. Ya,
Yang pertama adalah terminator, ya. Itu awal atau start dan end, ya. Start and finish itu senantiasa menggunakan simbol itu, terminator, ya. Kalau dalam kita berkebiasaan setiap hari dimulai basmalah sama hamdalah, nah itu start dan end, ya. Memulai dengan bismillah dan mengakhiri dengan hamdalah gitu. Itu simbolnya terminator. Oke, lanjut garis alir atau flow. Ya. Jadi garis alir itu bisa ke bawah, bisa ke atas, bisa ke samping, ya. Seperti itu. Apa itu? Ya, arah dari arusnya, ya. Jadi nanti arah arusnya itu kalau hanya satu arah dia ke bawah terus gitu ya, yang sederhana, selesai. Tapi kalau ada yang sudah percabangan gitu ya, ada yang sudah pengulangan, itu bisa ke samping, bisa ke atas lagi, ya. Oke, lanjut. Ya. Preparation, ya. Proses inisiasi atau pemberian harga awal. Ya, di prepare, ya, disiapkan, ya. Dikenal dalam bahasa pemrograman itu deklarasi variabel. Misal nanti kita menggunakan variabel A, B, C, sementara A, B, C itu bernilai integer, ya. Integer A misalnya, itu deklarasi, ya. Simbolnya seperti itu. Oke. Lanjut proses, ya. Ya. Proses itu kalau A tadi, B tadi kita isi misalnya 1 dan 2, lalu C itu sama dengan, misalnya kita buat C adalah nilai hasil dari penjumlahan A dan B, maka dimasukkan dalam proses ini. Jadi dalam kotak itu nanti ada C sama dengan A plus B. Ingat ya, proses matematis kalau dalam pemrograman hasilnya itu ada di sebelah kiri, sementara penjumlahan di sebelah kanan. Sementara kalau matematika yang pernah kita pelajari kalau bangku SMA itu A plus B sama dengan C. Oke. Kalau di komputer kebalik, ya, hasilnya di sebelah kiri, prosesnya sebelah kanan. Oke. Dalam pemrograman. Oke, lanjut, ya. Urutannya sekali lagi, start, betul, ada garis di bawahnya, terus ada deklarasi misalnya, terus ada proses. Nah, habis itu karena inputnya tadi kita langsung masukkan dalam deklarasi atau preparation, itu tinggal outputnya C, ya. Input output sama, ya, jajaran genjang itu, ya. Ya, proses input output simbolnya sama, ya. Oke, karena yang tadi sekali lagi yang untuk penjumlahan inputnya sudah kita masukkan dalam deklarasi, integer A sama dengan 1, integer B sama dengan 2, masuknya C, proses C sama dengan A plus B misalnya, maka outputnya adalah C, gitu ya. Nilainya berapa? Dia akan mencetak 3 misalnya. Oke, lanjut. Predefined proses, ya, subprogram, ya. Permulaan subprogram atau proses menjalankan subprogram. Ini nanti di praktikum awal tidak menggunakan ini, belum menggunakan ini. Kita fokus di main program atau program utama, satu program utama saja. Oke, lanjut decision, ya, decisions. Ya, ini yang saya bilang tadi, percabangan. Ya, jadi bukan hanya flow-nya ke bawah saja, tapi juga ke samping. Biasanya samping kanan, ya. Iya atau tidak, tidak atau iya, terserah. Yang mana yang mau diambil, tidak ada ketentuan. Yang iya harus ke bawah, yang tidak harus ke kanan, tidak ada. Intinya decision itu cuma ada 2, iya atau tidak, ya. Perbandingan pernyataan, penyelesaian data yang memberikan pilihan untuk langkah-langkah selanjutnya. Oke, kurang 2 lagi. Yang terakhir, simbol off-peak connector, ya, penghubung bagian-bagian flowchart yang berada pada halaman yang berbeda. Jadi kalau one peak connector itu dia satu halaman tapi ditaruh di sampingnya, mirip seperti ini gambarnya. Mohon maaf ya, di gambar yang saya tunjukkan di layar ini, ya, itu dalam satu layar. Nah, seperti ini. Ya, kalau dalam halaman yang berbeda, simbolnya seperti ini, off-peak connector, ya. Oke ya, bisa dipahami ya teman-teman ya. Oke.
Monggo kalau ada pertanyaan, kalau nggak ada pertanyaan kita sudah langsung masuk tugas. Jadi sekali lagi mulai pekan ini kita sudah fokus praktikum ya. Kalau sudah praktikum kita fokus selesaikan. Kalau bisa pertanyaannya sebelum tugas dilakukan. Tugasnya boleh dibaca dulu ya. Kalau ada pertanyaan, sekali lagi bukan konten pertanyaannya, tapi maksud dari pertanyaan boleh ditanyakan ya, biar Anda mandiri dalam menyelesaikan tugas ini. Oke, saya buka pertanyaan dulu. Dipersilakan.